Tabi pun. Selamat siang Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan bistek terkait dengan pengimbangan budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 4 Tulang Barat. Dan Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi masing-masing mampu mencapai kebahagiaan sendirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut saya, kemudian anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensinya sebagai individu yang unik. Sementara kita sebagai guru harus memberikan dukungan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah itu sangat penting untuk ditumbuhkan dikarenakan sekolah merupakan pusat pendidikan, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya siswa. Salah satunya membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Contohnya menyusun kesepakatan kelas, itu salah satunya. Jadi menyusun kesepakatan kelas yang tujuannya nanti untuk penyerapan kedisiplinan siswa berdasarkan motivasi internal yang ada di kelas, sehingga kelas itu memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil yang ada di kelas dan tujuan dari kita ini. Bagaimana kalau kami mengoperasi pendidikan memiliki harga sekolah dengan maupun harga manusia. Jadi kodratnya siswa itu yang harus kita ukur. Kemudian jadi untuk dalam artian ini setiap siswa itu punya bakat dan kemampuan diri masing-masing. Kita sebagai guru fungsinya adalah menuntun. Bagaimana kita tuntunkan dan kita arahkan ke arah yang baik sehingga pengaplikasian ilmunya sesuai dengan kemampuan dia atau kelebihannya. Kemudian mendukung dan mengajari budi pekerti yang baik. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi ini pembelajaran luar biasa dari KHD. Jadi bagaimana menuntun siswa itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau sekarang zamannya zaman internet, zaman gadget, bagaimana sih pemanfaatan gadget itu untuk kebutuhan belajarnya, sehingga gadget itu punya nilai positif, tidak hanya nilai negatif untuk siswa dalam bagaimana relevansi filosofis ini dengan profil pelajar Pancasila. Next, hukuman, peraturan, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, siswa sebagai korban, kemudian lebih agresif, kemudian membentuk siswa akan membenci kita sebagai guru, kemudian menimbulkan balas dendam, kemudian dia jadi suka berbohong, bisa jadi karena dia bisa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang perintah kita selalu, kamu harus bisa ini, kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi sesuai dengan maunya kita sebagai guru, tanpa kita memperhatikan bagaimana perasaan siswa ini. Kemudian ada bahasa ancaman yang lain, awas kamu nanti, awas, selalu munculnya seperti itu. Nanti kita belajar tentang kontrol guru, ada kontrol guru sebagai pemberi hukuman, kontrol guru sebagai manajer, dan lain-lain. Kemudian bedanya hukuman dengan peraturan atau konsekuensi. Nanti kita gunakan ini untuk bagaimana kita membuat kesepakatan kelas kita. Kalau peraturan itu penguatannya jangka pendek. Misalnya kita punya peraturan hari ini seragamnya harus putih hitam. Jadi untuk hari ini saja.
Jadi penguatannya jangka pendek. Kemudian harus dimonitor terus. Murid hanya menghormati peraturan tanpa adanya kesadaran. Jadi bagaimana dia hanya tuntutan dari peraturan. Bagaimana menepati tuntutan dari peraturan. Kemudian mendorong kepatuhan sebagai konsep diri yang baik. Kemudian murid kehilangan haknya. Dia merasa terkekang. Kemudian ini bagian dari kontrol positif. Ya memang kalau dia peraturannya baik, jadi kontrol supaya positif. Kemudian nanti muncul pertanyaan, apa peraturannya? Peraturannya apa? Untuk apa? Kemudian muncul lagi perintah, kamu lakukan apa kata saya. Jadi kesepakatannya, kamu lakukan apa yang mau saya. Kemudian restitusi. Nah ini restitusi. Kami kemarin sempat belajar juga. Jadi kalau restitusi itu nanti ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana mengetahui akar penyebabnya, kemudian mencarikan solusinya gimana. Jadi masalahnya terpecahkan, murid memiliki tanggung jawab, kemudian menghormati diri dan orang lain, munculnya disiplin positif, membentuk kekuatan diri, kemudian anak paham dirinya sendiri, bagaimana memperbaiki dirinya, kemudian apa kamu yakin, bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya. Next ya, Ibu. Membuat keyakinan kelas. Jadi belajar restitusi tadi tujuannya bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sifatnya abstrak dari peraturan dan lebih rinci serta lebih konkret atau nyata. Kemudian isinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi mana tiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing. Jadi peraturan di kelas, misalnya nanti kalau ke kamar mandi harus tunjuk tangan dulu. Nanti kita punya kartu toilet. Jadi kartu toilet itu cuma bisa dipakai satu orang. Kalau satu orang sudah pulang dari kamar mandi, baru dia bisa pakai kartunya lagi. Selain tidak bawa kartu, tidak boleh ke toilet. Mungkin seperti itu nanti penerapannya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga gampang diingat, dipahami siswa dan dipahami semua warga kelasnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkan hanya di lingkungan itu, kalau dia di kelas atau di kelas saja. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ada semua siswanya sehingga keyakinan kelas ini merupakan hasil dari musyawarah bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dia nggak cocok lagi, mungkin bisa diganti. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas sifatnya hormat atau memberi penghormatan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini keyakinan kelas bersama. Kemudian dalam hal bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian sifatnya lagi diterima dan dimiliki oleh semua warga kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contoh dari keyakinan kelas. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu menurut William Glasser itu ada 5. Jadi itu tadi fungsi keyakinan kelas. Salah satunya bagi setiap individu siswa nanti dia bisa menerapkan ini sehingga di dalam diri dia merasa diterima. Kemudian dia bisa bertahan hidup di dalam lingkungan itu, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan juga di dalam situ dan ada penguasaan. Next, ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita belajar ada videonya Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum, itu tadi. Kamu awas kamu ya, kamu dasar kamu ya, kamu yang seperti itu ya Bapak Ibu.
Yang tadi kata Pak Teguh, kalau tidak mengerjakan PR, kalau dikerjakan di lapangan basket dihukum dengan cara itu malah selesai. Mungkin nanti kita belajar dari sini. Oh, saya ternyata sebagai posisi penghukum. Kemudian atau bisa buat, kok kamu gitu sih nak? Kok kamu nyusahin ibu? Ini contoh dari membuat orang merasa bersalah. Bagaimana tujuan kontrol gurunya sebagai membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian ada guru sebagai teman juga, sama halnya mungkin cerita dan lain-lain. Kemudian guru sebagai manajer, sebagai monitor atau penonton. Di sini ada video Bapak Ibu. Kok nggak ada suaranya? Ulang aja. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menindak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau ibu terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar bisa lari kencang. Betul kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu
untuk posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu dia Bapak Ibu. Saya pilih yang manajer Bu Risma. Pilih yang manajer ya Pak. Idealnya adalah kita memegang peranan sebagai kontrol, yaitu guru sebagai manajer. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi saat ada masalah, bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalahnya. Jadi tadi hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi makanya diharapkan setiap kelas nanti punya masing-masing keyakinan kelas. Itu adalah peraturan kelas yang nantinya harus ditaati oleh semua warga kelas. Yang pertama, Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossom, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tidak ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memainkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu dapat guru hebat. Ya, itu tadi Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.